Kayak film ini tuh udah ngeramalin bakalan ada virus ini gitu. Bakalan ada virus COVID-19, virus corona ini. What's up guys? Welcome to my channel. Sebelum gue mulai review dari film ini, gue mau berterima kasih dulu ke kalian buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, pastiin kalian subscribe dulu guys. Karena dengan kalian subscribe channel ini, berarti kalian sudah ikut berpartisipasi membantu gue untuk ngembangin channel ini menjadi lebih baik. 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. And then 4, and then 16 in 3 months. Contagion. Film ini bercerita tentang sebuah virus yang menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat, yang membuat seluruh organisasi kesehatan dan peneliti medis harus bekerja keras untuk meneliti virus apa ini. Hingga pada akhirnya mereka menemukan vaksin untuk menghentikan virus ini. Film ini pertama kali tayang perdana di Festival Film Venezia yang ke-68 di Italia pada tanggal 3 September tahun 2011 dan dirilis di bioskop pada tanggal 9 September tahun 2011 juga. Oh iya, untuk link film ini atau akses untuk bisa menonton film ini akan gue kasih tahu di dalam video ini. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Oke, kita lanjut ke cerita dari film ini. Jadi film ini bercerita tentang bagaimana virus ini bisa muncul ke dunia. Itu berawal dari Hong Kong, di mana pada awalnya orang-orang mulai menebang pohon-pohon dan merusak habitat dari kelelawar. Jadi orang-orang ini merusak tempat tinggal kelelawar. Dimana seperti yang kita ketahui sekarang bahwa virus COVID-19 atau virus corona ini berasal dari hewan kelelawar. Dimana sebenarnya virus ini memang berada di dalam tubuh kelelawar. Pada awalnya virus ini memang menular hanya dari hewan ke hewan, dari kelelawar ke kelelawar atau dari kelelawar ke hewan lain. Tapi virus ini bermutasi menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menular dari hewan ke manusia. Dan bermutasi lagi sekarang menjadi lebih kuat sehingga virus ini bisa menular dari manusia ke manusia. Oke, kita lanjut. Jadi setelah habitat mereka dirusak, pohon-pohon ditebang, akhirnya kelelawar ini nggak memiliki tempat tinggal. Sehingga kelelawar ini terbang mencari makan, kemudian mereka mendapatkan tempat tinggal yaitu di kandang babi. Nah, di kandang babi inilah awal dari virus ini bermula. Virus yang tinggal di dalam tubuh kelelawar ini, saat dia makan dan menjatuhkan makanannya di kandang babi, akhirnya babi juga ikut memakan makanan yang sudah tersebar dengan virus dari kelelawar ini, sehingga menyatu ke dalam tubuh babi, dan akhirnya virus dari kelelawar dan virus dari babi itu menjadi satu sehingga menjadi virus yang berbeda yang menjadi lebih kuat, yang memungkinkan virus ini bisa menular ke manusia apabila manusia mengkonsumsi atau memegang hewan ini. Kemudian babi yang sudah terkontaminasi virus ini diambil oleh seorang koki untuk dimasak di sebuah restoran. Nah, di restoran inilah di saat koki ini sedang memasak, sedang memasukkan bumbu masakan di dalam mulut babi, datanglah Beth Emhoff untuk menemui koki ini. Dan dengan tidak mencuci tangan, koki ini langsung datang bertemu dengan Beth dan langsung bersalaman dengan Beth. Sehingga virus yang sudah menempel di tangan si koki itu berpindah ke tangan Beth. Dan secara otomatis, Beth sudah tertular dengan virus ini. Nah, itulah mengapa kita dihimbau untuk selalu mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan, kita sudah membuang bakteri-bakteri atau virus yang menempel di tangan kita. Sehingga di saat kita bertemu dengan orang lain, kita bersalaman, itu kita nggak menularkan sesuatu yang berbahaya ke orang lain. Tapi ya seandainya si koki ini sudah mencuci tangan baru bertemu dengan Beth, ya film ini habis guys. Oke, kita lanjut. Jadi setelah virus ini sudah terkontaminasi di dalam tubuh Beth kemudian bertemu dengan mantannya yang bernama John Neal. Nah, setelah dia bertemu dengan mantannya, dia melakukan hubungan seks dengan mantannya tersebut. Sehingga secara otomatis mantannya juga sudah tertular dengan virus ini. Jadi buat kalian ya kurang-kurangin lah guys. Oke, kita lanjut. Jadi disinilah awal dari film ini dimulai. Setelah perjalanan Beth di Hong Kong, tibalah waktu Beth untuk kembali pulang ke kota Minneapolis untuk bertemu dengan suaminya Mitch dan anaknya Clark. Sesampainya di rumah, Beth langsung bertemu dengan anaknya Clark dan langsung memeluk Clark tanpa mencuci tangan atau mengganti baju. Sehingga secara otomatis Clark ini langsung tertular virus yang dibawa oleh mamanya tersebut. Dan keesokan harinya Clark dipulangkan dari sekolah karena Clark langsung mengalami demam dan batuk-batuk tidak berdahak.
Kemudian di hari keempat setelah Beth terjangkit virus, Beth kemudian tiba-tiba pingsan dan kejang-kejang, di mana suaminya Mitch langsung membawa Beth ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun sayangnya tiba-tiba Beth langsung meninggal, nyawanya tidak bisa tertolong, dan tanpa diketahui dokter juga apa penyebab Beth ini bisa tiba-tiba langsung meninggal seperti itu. Dan dengan keadaan syok, Mitch akhirnya kembali pulang ke rumahnya untuk menemui anaknya. Namun di tengah perjalanan, Mitch justru mendapatkan kabar buruk, di mana sesampainya dia di rumah, ternyata dia menemukan anaknya sudah meninggal dalam kondisi yang sama seperti ibunya. Kemudian di Hong Kong, seorang pria yang bekerja di sebuah kasino atau tempat bermain judi ditemukan meninggal tertabrak mobil. Setelah diketahui sebelumnya, si pria ini mengambil bekas gelas minum Beth, kemudian merasakan gejala demam, batuk-batuk, kemudian gejala pusing sehingga mengurangi pandangannya, yang menyebabkan dia akhirnya tertabrak sebuah mobil. Seorang wanita asal Ukraina ditemukan meninggal di dalam kamar hotelnya, di mana diketahui sebelumnya wanita ini sempat mengembalikan handphone Beth yang tertinggal di atas meja. Dan di Tokyo, seorang pria tiba-tiba meninggal di dalam bus, di mana diketahui bahwa pria tersebut tertular virus dari Beth setelah menandatangani sebuah proposal yang dibawa oleh pria tersebut. Kemudian mulailah penularan global ke seluruh dunia, di mana virus ini menular ke orang-orang setelah barang-barang yang disentuh oleh Beth dan disentuh oleh orang-orang yang awal-awal tertular oleh virus dari Beth ini langsung menular ke orang-orang yang secara bergantian menyentuh barang-barang yang sama. Jadi cerita ini tuh memang bener-bener kayak mirip banget dengan virus corona sih menurut gua. Dari gejalanya, cara penularannya, seberapa cepat juga virus ini menular. Kayak film ini tuh udah ngeramalin bakalan ada virus ini gitu. Bakalan ada virus COVID-19, virus corona ini. Walaupun sebenarnya film ini terinspirasi oleh virus SARS yang sempat mewabah di tahun 2003 dan juga virus flu burung yang sempat mewabah di tahun 2009. Oke, kita lanjut ke filmnya. Setelah virus ini mewabah ke seluruh dunia, Organisasi Kesehatan WHO dan seluruh organisasi kesehatan di dunia mulai berlomba-lomba untuk menemukan vaksin dari virus ini. Di sisi lain, mereka juga mulai mencari rantai utama dari penyebaran virus ini. Siapa aja orang-orang yang sempat bersentuhan langsung dengan Beth atau orang-orang yang sempat berhubungan langsung dengan Beth. Termasuk Mitch, suami Beth, yang langsung diisolasi oleh pihak medis karena Mitch juga melakukan kontak secara langsung dengan istrinya dan anaknya juga yang meninggal dengan virus yang sama. Walaupun pada akhirnya Mitch diketahui memiliki kekebalan tubuh yang baik sehingga dia tidak bisa tertular oleh virus ini. Anak perempuan Mitch yang bernama Jory juga teridentifikasi memiliki kekebalan tubuh yang cukup baik, namun tidak sebaik Mitch. Jadi ada kemungkinan untuk Jory bisa tertular oleh virus ini. Sehingga demi keamanan dari putrinya, Mitch mengisolasi Jory di dalam rumah dan bahkan menjauhkan Jory dari pacarnya yang seringkali ingin bertemu dengan Jory. Kemudian keadaan di dunia ini semakin memburuk, sehingga Organisasi Kesehatan WHO secara langsung memberikan peringatan kepada seluruh warga di seluruh dunia agar melakukan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain untuk memperkecil penyebaran dari virus ini. Beberapa negara melakukan lockdown di kota-kotanya untuk membatasi aktivitas dari masyarakat. Namun keadaan malah makin memburuk, orang-orang menjadi panik dan menjara semua supermarket untuk melengkapi kebutuhan mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan di keadaan yang semakin genting, seorang penulis bernama Alan justru memberikan berita hoax kepada masyarakat atau berita kebohongan, sehingga pada akhirnya Alan harus ditahan karena menyebarkan berita tersebut. Sampai pada akhirnya Organisasi Kesehatan menemukan vaksin untuk menghentikan virus yang mematikan ini. Walaupun salah satu anggota dari mereka harus merenggang nyawa karena ikut tertular oleh virus ini dan meninggal karena virus ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan film ini, kalian bisa akses film ini di Google Movie yang ada di Google Play Store. Kalau nggak salah, kalian harus bayar 25.000 untuk bisa menonton satu film ini. Sebenarnya di toko-toko DVD juga banyak sih yang menjual film ini. Cuma daripada resiko ya kalian kesana, belum tentu juga kalian tahu siapa aja yang udah megang-megang barang yang ada di sana kan, resiko tertular virus corona juga. Jadi gua saranin ke kalian lebih baik kalian download aja aplikasi ini, aplikasi Google Movie di Google Play Store. Sebenarnya sih di situs-situs link-link ilegal itu masih ada ya kalau kalian mau berusaha keras untuk nyari. Tapi gua saranin ke kalian nonton aja yang legal lah. Hargai kerja keras industri perfilman. Karena bikin film itu nggak gampang, susah. Kita yang nonton gampang. Apa susahnya sih kita ngeluarin uang 25.000 gak sebanding dengan biaya besar yang udah dikeluarkan untuk memproduksi film ini.
Dan yang gue ambil kesimpulan dari film ini, sebenarnya film ini ya memang mirip banget ya dengan pandemi virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Dan gue juga yakin dari organisasi kesehatan WHO dan seluruh organisasi kesehatan di dunia itu saat ini sedang mencari bagaimana cara untuk menemukan vaksin yang bisa benar-benar menghentikan virus corona ini. Karena bener aja guys, semakin lama virus ini berkembang di seluruh dunia, semakin gak ada vaksinnya, semakin gak ada obatnya. Gue yakin hal-hal yang terjadi di dalam film ini, kerusuhan, penjarahan, semua itu bisa aja terjadi kalau virus ini memang menyebar terus dan gak bisa dihentikan gitu. Jadi kita berdoa aja agar virus ini cepat ditemukan vaksinnya, atau usaha dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini bisa berjalan dengan lancar guys. Makanya please lah guys, nurut sama apa yang dihimbau oleh pemerintah. Kalau memang pemerintah suruh kita social distancing, ya kita social distancing dengan orang-orang. Kalau memang disuruh kita belajar di rumah, bekerja di rumah, ya kita lakuin aja guys. Memang semua ini berat banget, gue juga ngerasain. Tapi memang ini yang harus kita lakukan agar negara ini gak perlu benar-benar di lockdown seutuhnya dan membuat semua orang panik, kerusuhan terjadi, dan semua hal-hal yang gak kita inginkan terjadi. Gua rasa keputusan pemerintah ini adalah yang terbaik. Tugas kita hanyalah mematuhi dan ikut aturan. Itu aja sih. Jadi akhir kata, thank you buat kalian yang udah nonton video ini, nyimak dari awal sampai habis. Dan semoga kita semua, gua doain, terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona ini. Amin. Oh ya, yang terakhir jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Dan kalian bisa komen di bawah video ini. Dan tolonglah kalian share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan informasi yang sama. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you.